3 cara investasi ETF gampang di saham-saham global ini bisa bikin lo dan keturunan lo kaya raya seumur hidup. Gue Pandeka, gue kerja belasan tahun di luar negeri, portfolio saham gue udah belum banyak tapi alhamdulillah. 3 fund portfolio rekomendasi buat lo adalah ETF Core, ETF Growth, and ETF Dividend. Makanya video ini kasih garansi bahwa investasi jangka panjang harus untung, mudah, nggak perlu mikir, dan sudah terbukti dari belasan hingga puluhan tahun lalu. So, let's sikat. ETF itu adalah Exchange Trade Fund. Modalnya kecil dari 16.000 aja. 16.000 rupiah dapat paket saham ratusan hingga ribuan saham kayak gini. Penjelasan video ini bakal simple. Kenapa ETF cocok buat kalian? Tapi 10% growth per tahun buat long term ada di tangan kita. ETF 1 paket lebih dari 500 saham terbesar di US atau di dunia. Namanya ETF Core. Bisa dipilih SPY, ETF S&P 500. Nah, coba pikir deh. Kalian pakai handphone Apple, or komputer ada Microsoft-nya, PowerPoint, Excel, nonton Netflix, nonton YouTube. Masa sih nggak mau kita pengen dapat duit kalau ada orang yang nonton YouTube juga? Maka dari itu, ETF pertama adalah ETF yang melacak top global company. Saya pribadi memilih opsinya adalah SPY, IFF, FXAIX, atau VOO, atau VWRA, atau HLAL yang halal certified. Nah, ETF ini melacak mayoritas 500 perusahaan terbesar di AS. Saya belinya sih SPX ya. Sama sih kayak SPY, tapi lebih murah expense rasionya. Tapi sayangnya kayaknya belum available di Indonesia. Tapi sama aja. Kinerja dan holdingsnya sama persis. Kinerja dan komposisi SPY juga sama kayak si SPX yang saya beli. Top holdingsnya Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Google, dan banyak lagi. Sektor utama dalam ETF ini 31%-nya teknologi, 12%-nya jasa keuangan, 12% lagi kesehatan, 10%-nya barang-barang konsumen. Return historis S&P 500 akumulasi growth 10 tahun ke belakang tuh 230%-an. Artinya kalau kita invest 1 miliar 10 tahun lalu, duit kita hari ini 3,3 miliar. Jadi kalau kamu investasi 1 juta rupiah per bulan selama 30 tahun di ETF SPY, ETF yang track S&P 500 company, total uang yang kamu investasikan adalah 360 juta rupiah. Dengan rata-rata pertumbuhan 12% per tahun, investasi kamu berkembang menjadi 3,15 miliar rupiah. Keuntungan bersih kamu jadi 2,79 miliar rupiah. Mantep kan? Rata-rata return tahunannya 7-12%. Jika dihitung sejak 150 tahun terakhir, itu sekitar 9,28% dengan diinvestasi dividen. Jika dilihat dalam 100 tahun terakhir, 10% per tahun. Dalam 10 tahun terakhir, sekitar 9,5-10% per tahun. Bahkan kalau lo punya akses ke ETF VWRA, ini track 3.000 top company in the world termasuk Samsung, Taiwan Semiconductor, termasuk Toyota, dan banyak perusahaan-perusahaan di emerging market lainnya. Terus aman nggak nih? Ya simpel aja deh, kalau lu punya Samsung, lu punya iPhone, lu punya Toyota, dan lu atau apapun yang tadi gue sebutin. Ya dalam ETF ini udah ada ya, dan nggak perlu dijelasin lagi gitu bahwa ini ya perusahaan-perusahaan besar gitu. Dan jangan cuma punya barangnya, tapi punya sebagian dari company-nya juga dong. Jadi owner-nya juga dong. Menurut gua ini jangka panjangnya aman banget. Dalam 40 tahun ke belakang, 11 kali turun, 33 kali naik, total akumulasi growth-nya hampir 16.000%. Yes, 106 kali lipat naiknya. Tapi yang jiwa-jiwa muda nih, pasti deh pengen yang lebih tinggi growth-nya dari 10% dan yang lebih ngeri-ngeri sedap gitu ya. Nah yang kedua kita masuk ke ETF teknologi. Nah yang kedua saya sebutnya ETF Growth. Paket 100 saham lebih teknologi yang kita sebut QQQ atau Nasdaq 100. Perusahaan-perusahaan teknologi terbesar ya, kalian kan pernah dengar ya kata-kata AI di mana-mana. Mana sih nggak mau punya beberapa ratus ribu rupiah duit kita daripada buat jajan kita beliin company yang urus AI. Di dunia ini kayak Nvidia yang total asetnya udah tahu lah gede banget. Itu yang kedua yang saya pilih ini adalah QQQ yang melacak Nasdaq 100. ETF ini lebih volatile ya, lebih sering naik turun karena sangat berat di sektor teknologi. Ada juga opsi nama ETF-nya SCHG yang men-track company yang sama tapi tidak available di Indonesia. Opsi lainnya kayak QQM dan banyak lagi.
Tapi AUM-nya emang lebih tinggi QQQ, makanya saya belinya QQQ. Kinerja dan komposisi QQQ ini, dividen yield-nya 0,58%, lebih kecil dibanding SPY atau nanti akan saya bahas tentang dividen ETF. Tapi holdingsnya itu Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, top tech company. Sektor utama dalam ETF ini, 50%-nya teknologi, 15%-nya jasa komunikasi, 12%-nya barang konsumen, dan return historis QQQ ini, akumulasi growth 10 tahun ke belakang 400%-an. Artinya kalau kita invest 1 miliar 10 tahun lalu, duit kita hari ini 4 miliar. Jadi kalau kamu investasi misalnya 1 juta rupiah aja per bulan selama 30 tahun di QQQ, total uang yang kamu investasikan jadinya 360 juta karena 30 tahun dikali 1 juta rupiah. Dengan rata-rata pertumbuhan 16,7% per tahun, investasi kamu jadi berkembang sampai 7,85 miliar rupiah. Artinya keuntungan bersih kamu dari nabung 1 juta rupiah per bulan tadi itu adalah 7,5 miliar rupiah. Dalam 5 tahun terakhir, growth-nya 21% per tahun. Dalam 10 tahun terakhir, 18% per tahun. Dan catatan penting ya, ETF ini memiliki volatilitas yang lebih tinggi. Artinya kalau lebih turunnya drop. Jika pasar mengalami koreksi atau krisis, saham teknologi sering mengalami penurunan paling tajam dibanding sektor lain. Namun bagi gue yang masih muda dan berinvestasi untuk jangka panjang nih 20-30 tahun ke depan, saya tidak keberatan dengan yang fluktuasi jangka pendek kayak gini gitu. Tapi banyak yang nanya nih di komen juga ya. Bak, ETF yang dividend tinggi itu apa sih yang bagus? Nah, masuk kita ya ketiga. ETF ketiga high dividend. Paket lebih dari 100 saham high dividend. Gua belinya SCHD. Ini saham stabil dan defensif. Nah, kalian maukah hidup tenang kerja nggak kerja gitu ya, tapi dapat duit terus? Nah, ini ETF nih, ini ETF ini kuncinya. ETF ketiga yang saya pilih adalah SCHD yang berisi perusahaan-perusahaan blue chip dengan pembayaran dividen yang konsisten. ETF ini berfokus pada perusahaan yang stabil dan tahan banting dalam jangka panjang. Kalau di Indonesia similar ada ETF namanya VYM atau juga ada ETF yang namanya VYG. Kinerjanya dan komposisinya SCHD yang kayak gini nih. Dividen yield-nya 3,4%, lebih tinggi dibanding SPY dan QQQ yang tadi kita bahas. Top holdingsnya ada Texas Instruments, Lockheed, Martin, Chevron, Coca-Cola, Pepsi. Sektor utama dalam ETF ini itu mainly tuh biasanya financial services, healthcare, consumer defensive, industrial. Tapi keunggulan SCHD dan beberapa dividen ETF lainnya itu lebih stabil dibanding ETF lain. Jadi kalau pasar lagi turun, dia tuh growth-nya tetap aja konstan. Tetap membayar dividen meskipun harga saham turun. Banyak institusi keuangan menyimpan saham-saham ini dalam kondisi pasar tidak pasti. Akumulasi growth-nya tetap tuh tinggi. 10 tahun ke belakang 194%-an. Artinya kalau kita invest 1 miliar 10 tahun lalu, duit kita hari ini hampir sekitar 3 miliar. Jadi kalau kamu investasi 1 juta rupiah per bulan selama 30 tahun di ETF dividen seperti SCHD, total uang yang kamu investasikan itu 360 juta rupiah. Dengan rata-rata pertumbuhan 11,68% per tahun, investasi kamu berkembang menjadi 2,86 miliar rupiah. Keuntungan bersihnya 2,5 miliar loh. Jadi ini bisa buat pemikiran pensiun kamu. Karena ini high dividend, seandainya kita punya 1 miliar ya rata-rata per 3 bulan kita bisa dapat 10 jutaan. Dan di akhir tahun juga ada tambahan keuntungan growth-nya lagi tuh sekitar 100 jutaan. Mantep ya. Banyak investor memilih ETF dividen seperti SCHD untuk mengurangi resiko dan tetap mendapatkan penghasilan pasif melalui pembayaran dividen per kuartalnya. Itulah 3 ETF yang akan saya pilih jika saya mulai dari awal. Kita ulang lagi ya. Ada SPY, which is S&P 500, diversifikasi besar. Kedua, ETF Growth, which is QQQ, Nasdaq 100, top saham-saham teknologi. Yang ketiga adalah SCHD, which is Dividend ETF. Nah, tapi kalau kalian mau tahu cara pensiun supaya duit nggak habis-habis, coba klik video yang ini. Kalau mau tahu cara beli ETF dan download aplikasi sampai beli Rp16.000, teman-teman bisa klik video ini. Sampai ketemu lagi. Ciao.